Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video ini aku akan ngebawain alur cerita dari manhwa yang berjudul Sang Advance Player. Pada akhirnya, Suyun dan Seokwon turun tangan untuk membantu Kim Hyunwoo memilah surat lamaran. Mereka kemudian bertanya, apakah Kim Hyunwoo akan membiarkan mereka masuk ke dalam dungeon pemula milik sang kakak kalau mereka membantu. Kim Hyunwoo menegaskan kalau dia memberi mereka izin. Seokwon tidak mengira kalau Kim Hyunwoo bahkan memanggil mereka, yang adalah seorang ketua guild, untuk melakukan hal receh seperti itu. Suyun pun ikut membenarkan. Seokwon kemudian bertanya, kenapa Kim Hyunwoo mendadak ingin membuat guild? Karena sebetulnya hal itu akan sangat merepotkan dan bukan sesuatu yang mudah. Kim Hyunwoo dengan santai mengungkap kalau dia ingin mencari penghasilan. Menjarah labirin bisa menghasilkan uang, dan mengelola dungeon milik sendiri juga akan membuat uang mengalir dengan sendirinya. Si Hyun bertanya, apakah itu semua hanya karena uang, padahal sang kakak juga sudah memiliki banyak uang. Suyun menduga Kim Hyun-woo melakukannya karena waktu kecil dia memiliki hidup yang sulit. Kim Hyun-woo akhirnya mulai melakukan wawancara, dan pertama kali itu dia sudah membuat seseorang gagal. Tentu saja pria itu protes karena dia yakin di antara hunter kelas C yang ada, dia adalah yang paling kuat. Dia bertanya, apakah Kim Hyun-woo sudah membaca resumenya dengan benar? Kim Hyun-woo balik marah dan menyatakan kalau dia sudah membacanya, tapi kalau dia memang tidak menyukainya, maka pria itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kim Hyun-woo akhirnya malah mengusir pria itu dengan begitu keras hingga suaranya terdengar keluar ruangan. Para kandidat yang menunggu di ruang tunggu melihat pria tersebut berjalan keluar. Mereka tahu kalau pria itu adalah hunter terkenal yang menaklukkan dungeon level C. Kalau pria itu gagal, maka kriteria penerimaan seperti apa yang sebetulnya Kim Hyun-woo lakukan. Di dalam ruangan, Kim Hyun-woo melihat status authority dari pria sebelumnya. Dia tidak mempermasalahkan status yang semuanya berada di level D, tapi dia tidak bisa menerima karena dia memiliki kecenderungan egois. Kim Hyun-woo tidak menyangka skill status authority itu cukup berguna, padahal awalnya dia menghujatnya karena menganggap itu tidak bermanfaat. Sebelumnya, Kim Hyun-woo memutuskan untuk menemui Avi yang segera memberinya selamat karena sudah berhasil mengalahkan climber Pegasus. Avi rupanya mengundang Kim Hyun-woo datang untuk meningkatkan skill yang dia miliki. Kim Hyun-woo ingin tahu peningkatan apa yang Avi maksud, karena sebelumnya dia bahkan tidak mau meningkatkan status authority yang dimiliki. Avi menjelaskan kalau kini dia akan memberi opsi pada skill status authority milik Kim Hyun-woo. Dia juga akan meningkatkan performa pemberitahuan. Kim Hyun-woo kemudian bertanya, apa yang dimaksud dengan identifikasi kecenderungan yang dia lihat di layar sistem? Kim Hyun-woo bertanya, untuk apa Avi meningkatkan hal semacam itu? Awalnya Kim Hyun-woo memang mengomel seperti itu. Walau siapa sangka justru berguna dalam wawancara itu. Selanjutnya, Kim Hyun-woo mewawancarai seorang kandidat perempuan. Begitu dia menggunakan status authority, tertulis di sana bahwa wanita itu memiliki kecenderungan oportunistik. Kim Hyun-woo sendiri tidak mengerti apa maksudnya dan apakah itu baik atau buruk. Kim Hyun-woo merasa keterangan itu sangat ambigu. Lalu dia mulai melihat ke arah kandidat lain di sana dan mengetahui kecenderungan mereka untuk mengorbankan diri dan mementingkan persahabatan. Kim Hyun-woo lega karena akhirnya dia menemukan apa yang dicari. Dia segera menerima ketiganya, yang membuat mereka sangat bahagia. Mereka sulit percaya, tapi terus-menerus mengucapkan terima kasih. Kim Hyun-woo sebetulnya membutuhkan orang-orang yang bisa bekerja dengan baik. Kini, dia juga sudah malas, jadi proses wawancara itu sudah dirasa cukup sampai di sana. Di dalam mobil, Si Hyun sedang menyetir dengan Kim Hyun-woo.
di sisinya. Si Hyun bertanya, apakah Kim Hyun Woo yakin menghentikan wawancara setelah 1,5 jam saja? Kim Hyun Woo mengatakan kalau dia hanya memilih orang-orang yang bisa membangun guild tanpa mengharapkan uang. Si Hyun bertanya, apakah sang kakak memilih mereka berdasarkan pengalaman dan kekuatan masing-masing? Namun, Kim Hyun Woo dengan santai mengatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan kemampuan karena dia bisa maju sendiri untuk bertarung. Namun mengingat lagi, Kim Hyun Woo sadar kalau tidak ada hunter kelas S yang mendaftar. Si Hyun menjelaskan kalau hunter kelas S itu tidak banyak dan di dunia hanya ada sekitar 5.000 orang saja. Kim Hyun Woo menganggap jumlah tersebut adalah jumlah yang banyak. Dia kemudian bertanya, Si Hyun, berada di ranking berapa di antara mereka semua itu? Si Hyun menjelaskan kalau di kuartal itu, dia berada di ranking 143. Seokwon berada di ranking 175. Dan Suyun berada di ranking 161. Kim Hyun Woo menyadari kalau ranking mereka rupanya tidak terlalu tinggi. Namun Si Hyun mengatakan kalau semua orang pasti mengenal mereka yang berada di atas ranking 200. Bisa dikatakan sudah cukup terkenal dan orang-orang akan berusaha untuk mendekati mereka. Kim Hyun Woo mengerti dan tidak menyangka kalau rekan-rekannya itu ternyata sangat hebat. Kim Hyun Woo kemudian mengatakan kalau sebelumnya dia pernah melihat video ranking hunter kelas S sedunia melalui YouTube. Namun dia menyadari banyak nama-nama yang hilang. Kim Hyun Woo ingin tahu apa yang terjadi pada mereka. Si Hyun menjelaskan itu terjadi karena mereka sudah meninggal. Kim Hyun Woo tentu saja heran karena dia tahu kalau hunter kelas S seharusnya kuat, jadi kenapa masih ada saja yang meninggal. Si Hyun menjelaskan kalau banyak yang meninggal saat mencari artefak level ST+. Setiap hunter memiliki batas dalam meningkatkan XP mereka. Contohnya, seorang hunter keluar dari menara dengan level C. Hunter itu tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya lebih dari A-. Biasanya batas level adalah 3 tingkat dari level awal. Sedangkan untuk naik lebih dari 3 tingkat, para hunter harus pergi ke tempat terdalam labirin untuk mendapat artefak level ST+. Kim Hyun Woo bertanya, apakah itu berarti labirin menjadi kuburan bagi para hunter kelas S? Dan Si Hyun membenarkan. Si Hyun juga menambahkan bahwa ada hunter yang tidak mencari artefak level ST+ di labirin karena sudah banyak hunter lain yang melakukannya. Kim Hyun Woo segera menyimpulkan kalau mereka merebut artefak itu. Si Hyun membenarkan dan mengatakan bahwa banyak yang akhirnya saling membunuh satu sama lain. Para hunter yang membunuh hunter lainnya akhirnya menjadi hunter pembunuh dan banyak di antaranya yang dikeluarkan dari daftar resmi hunter kelas S. Kim Hyun Woo bertanya, apakah orang-orang yang sebelumnya Guild Ares kirim untuk menangkapnya adalah orang-orang semacam itu? Si Hyun membenarkan. Kim Hyun Woo tidak mengira ada hunter pembunuh yang memiliki pekerjaan kotor semacam itu. Bagi Kim Hyun Woo, mereka tidak lebih dari sekumpulan orang-orang gila. Setelahnya, Kim Hyun Woo memilih pergi ke salah satu dari 4 dungeon yang berhasil direbut Guild Ares dan kini menjadi miliknya, yaitu Rawa Kasat Mata. Kim Hyun Woo meminta Si Hyun untuk pergi lebih dulu, karena dia ingin menangkap bos yang sudah regenerasi dan sekalian melihat-lihat isi di dalam dungeon itu. Si Hyun pun mengiyakan, sedangkan Kim Hyun Woo merasa dia perlu bertindak cepat untuk menghasilkan uang. Begitu dia membuka pintu, rupanya ada 2 hunter yang cukup terkejut dengan kedatangan Kim Hyun Woo. Kim Hyun Woo kemudian meminta keduanya untuk tidak sembarangan menyebut namanya. Dia kemudian bertanya, apakah pukulan sandal sebelumnya masih kurang keras bagi mereka? Mereka mengingat pengalaman di masa lalu yang membuat mereka ketakutan. Kim Hyun Woo kemudian mengatakan, kalau dia ingin masuk ke sana karena dungeon itu sudah menjadi miliknya. Dia kembali bertanya, apakah akan menjadi masalah kalau dirinya masuk ke sana?
Namun penjaga itu panik karena pemindahan kekuasaan itu belum sepenuhnya selesai. Namun, dengan senyuman Kim Hyun Woo yang bertanya, apa maksud ucapan pria itu sudah membuatnya ketakutan dan segera mempersilahkan Kim Hyun Woo untuk masuk. Kim Hyun Woo akhirnya berada di dalam dungeon yang sudah lama tidak dia kunjungi itu. Namun, saat sedang berjalan santai, Kim Hyun Woo melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Pria itu menyapa Kim Hyun Woo, sedangkan Kim Hyun Woo segera bertanya, siapakah pria tersebut? Dia menduga kalau pria itu adalah salah satu orang Guild Ares. Pria itu membenarkan segera bahwa mereka adalah orang yang disuruh oleh Guild Ares, walau mereka sendiri sebetulnya bukan anggota guild itu. Mereka adalah kelompok hunter yang membunuh para hunter lain. Mereka kemudian bertanya, apakah Kim Hyun Woo pernah mendengar tentang Pandemonium? Pandemonium. Orang-orang yang mengetahui asal dan nama itu pasti akan ketakutan. Mereka adalah kelompok tentara bayaran yang terdiri dari hunter kelas S teratas yang masuk dalam ranking 100 besar. Bila dibayar dengan harga yang tinggi, mereka akan melakukan assassination dengan tingkat keberhasilan 100%. Mereka juga disebut manusia legendaris di dunia para hunter pembunuh. Pertama adalah Jack the Gunner, mantan hunter S rank ke-72. Kedua adalah Yasuo the Slaughter, mantan hunter S rank ke-86. Kemudian Aslan the Combat Master, mantan hunter S rank ke-91. Terakhir, Anna the Witch, mantan hunter S rank ke-52. Kalau para manusia luar biasa itu sudah menentukan sasaran, maka bisa dipastikan orang itu tidak akan bisa lepas. Kim Hyun Woo dengan santai meminta waktu. Dia kemudian menunjuk Anna yang berada di peringkat 52, yang berarti adalah seorang penyihir yang lumayan. Anna menganggap pria itu bicara melantur saja. Padahal Kim Hyun Woo adalah hunter, tapi tidak tahu tentangnya, yang adalah seorang hunter penyihir yang ada di posisi teratas. Kim Hyun Woo dengan santai berkata bahwa dia bertanya karena memang tidak tahu, jadi Anna seharusnya tidak banyak gaya. Mendengar hal itu, Anna tentu sangat marah. Anna mengatakan bahwa hunter kelas S yang ada di posisi 50 besar tidak berkutik melawan mereka. Dia kemudian bertanya, apakah Kim Hyun Woo tahu alasannya? Itu karena adanya dirinya, Anna the Witch, sang penyihir dewa di buffer. Wanita itu mulai menancapkan tongkatnya dan menunjukkan kekuatan sihir dari ujung tongkat itu. Dia kemudian mengeluarkan sihir magic restriction pada tubuh Kim Hyun Woo, yang dengan cepat membuat tubuhnya terperangkap dan terikat. Kim Hyun Woo malah bertanya, apakah itu berarti Anna bisa membuat lingkaran sihir? Anna tentu semakin kesal, karena bukan saatnya pria itu menanyakan hal demikian. Dia makin kesal karena Kim Hyun Woo adalah pria bodoh yang tidak bisa memperhatikan situasi. Kim Hyun Woo dengan santai mengatakan kalau dia justru sedang mengamati situasi. Alasan dia bertanya adalah untuk memutuskan apakah dirinya perlu membunuh mereka atau tidak. Kim Hyun Woo menegaskan kalau dia bukan orang yang tidak sabaran. Mendengar hal itu, mereka segera memberi instruksi untuk membunuh Kim Hyun Woo. Mereka serempak menyerang Kim Hyun Woo untuk memastikan pria itu tidak akan bisa bicara lagi. Sedangkan di Xi'an, China, kota bawah tanah Guild Wei-yan, tampak seorang pria yang terluka. Dia adalah Shulu Li Daotian, hunter S rank ke-82. Ketua Guild Pado muncul dan memperhatikan tempat yang katanya adalah pusat terpenting dari Guild Wei-yan. Padahal dia sudah menantinya, tapi ternyata sangat mengecewakan baginya. Li Daotian merasa wanita itu sangat arogan. Walaupun dia akan mati di sana, tapi pasukan bantuan sedang dalam perjalanan ke sana. Dia yakin perempuan itu tidak akan bisa melawan mereka sendirian. Wanita itu memperhatikan dan Li Daotian memanfaatkan kesempatan untuk mengayun pedangnya. Namun, rupanya wanita itu bisa menghindar, yang membuat Li Daotian terkejut. Perempuan itu merasa kalau skill itu sangat disayangkan kalau dipakai oleh Li Daotian. Namun, apa boleh buat,
karena dia ingin secepatnya bertemu dengan sang master. Wanita itu mulai menyerang dengan Ultimate Destruction Fist, yang dengan mudah membuat tubuh Lidautian terhempas jauh. Setelah itu, dengan santai wanita itu berjalan dan menganggap bahwa hari itu adalah hari yang baik. Sebelumnya, Hongrin datang menghadap padanya dan menyampaikan pesan dari Kim Hyun-woo untuk tidak mencarinya. Sang ketua tentu kesal walau juga senang karena malah Hongrin yang bisa lebih dulu bertemu dengan Kim Hyun-woo. Dia yakin kalau sang mater sedang menantikannya. Ucapan jangan mencarinya, dia yakini maksudnya adalah jangan mencarinya hingga dia bisa menepati sumpahnya. Wanita itu yakin bahwa itulah maksud dari ucapan sang guru. Oleh karena itu, dia bertekad akan memberikan tempat yang pantas bagi masternya. Dia harus menguasainya secepat mungkin. Dia berharap sang master akan menunggunya. Sedangkan di daerah Guangjin, Guild Arang, Suyun sangat terkejut melihat Kim Hyun-woo datang membawa Anna dalam genggaman tangannya. Kim Hyun-woo dengan santai mengatakan kalau dia datang membawa seseorang yang bisa memperbaiki lingkaran sihir miliknya. Kim Hyun-woo sekali lagi bertanya pada Anna, apakah dia benar-benar bisa memperbaiki lingkaran sihir itu? Anna segera mengaku bisa, sambil ketakutan. Dia kemudian bertanya, apakah bisa pergi setelah memperbaiki lingkaran sihir itu? Kim Hyun-woo mengatakan kalau dia akan memutuskan setelah melihat hasil kerja Anna. Dia meminta gadis itu segera mulai bekerja dan Anna menyanggupi. Suyun kemudian memastikan apakah benar gadis itu adalah Anna the Witch, mantan Hunter S rank ke-52. Kim Hyun-woo malah tidak menyangka kalau dia memang benar-benar hunter penyihir yang terkenal. Suyun bingung karena berdasar apa yang dia ketahui, gadis itu sudah dikeluarkan dari daftar setelah menjadi hunter pembunuh. Jadi, kenapa Kim Hyun-woo bisa membawa penjahat itu ke sana? Kim Hyun-woo kemudian mengaku kalau Guild Ares lagi-lagi mengirimkan sekelompok pembunuh itu, tapi dia hanya membawa Anna saja ke sana. Suyun terkejut mendengar Kim Hyun-woo menyebutkan tentang kelompok. Dia bertanya, apakah kelompok yang pria itu maksud adalah Pandemonium? Dia juga bertanya, apakah sang kakak benar-benar mengalahkan semuanya? Kim Hyun-woo dengan santai membenarkan. Suyun bingung karena dia ingat bahwa kemampuan Kim Hyun-woo seharusnya tidak berada di level yang bisa menang melawan Pandemonium. Kim Hyun-woo kemudian mengaku kalau sebenarnya dia juga merasa ada yang aneh dengan kemampuannya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena memang itulah yang tertulis di layar informasi. Kim Hyun-woo tahu bahwa meskipun dia bertanya pada Avi, gadis itu akan menjawab kalau status authority terlalu rendah. Kim Hyun-woo kemudian mengatakan kalau Anna akan bekerja dengan benar dengan sedikit ancaman. Jadi Suyun tidak perlu khawatir. Dia tahu kalau Anna adalah tipe orang yang akan melakukan segala hal untuk bisa bertahan hidup. Sebelumnya, Anna memohon dengan sangat pada Kim Hyun-woo untuk membiarkannya hidup. Dia juga mengakui kesalahannya. Anna juga mengungkap kalau dia mengizinkan Kim Hyun-woo untuk mengambil semua item miliknya dan dia juga bisa menggambar lingkaran sihir. Anna terus memohon untuk melakukan apapun asal bisa hidup. Kim Hyun-woo yang menggunakan status authority bisa melihat kalau Anna memiliki kecenderungan untuk mementingkan nyawanya sendiri. Kim Hyun-woo kemudian bertanya pada Anna, apakah dia memerlukan tongkat sihirnya untuk memperbaiki lingkaran sihir? Anna kemudian menjawab, kalau dia tidak membutuhkannya karena lingkaran sihir bisa diperbaiki tanpa skill dasar. Kim Hyun-woo kemudian memutuskan untuk menyerahkan tongkat sihir dan mantel itu pada Suyun untuk dimiliki. Dia juga mengatakan kalau tongkat itu memiliki level S+, yang membuat Suyun sangat terkejut. Kim Hyun-woo kemudian berpamitan pergi dan meminta Suyun mengawasi Anna. Hal itu membuat Suyun panik, ingin tahu kemana pria itu akan pergi. Kim Hyun-woo mengatakan kalau dia mendapat hadiah dan harus membalasnya. Kim Hyun-woo keluar dari sebuah minimarket sambil membawa kantong plastik.
Dia menatap Gil Ares dan meyakini bahwa dia memang harus membalas hadiah yang diberikan. Kim Hyun Woo mendekat ke arah gedung Guild yang dengan segera dihadang oleh banyak penjaga. Mereka mengusir Kim Hyun Woo dengan mengatakan, tidak boleh ada yang masuk ke sana selain anggota Guild Ares. Kim Hyun Woo dengan santai menanyakan keberadaan San Woo sambil mulai membuka kantong plastik yang dibawa. Dia kemudian mengaku datang untuk memberinya hadiah sambil mengeluarkan palu keadilan. Kim Hyun Woo lalu bertanya, apakah akan ada orang yang melapor setelah dipukul dengan palu mainan semacam itu? Kim Hyun Woo tidak menunggu lama dan mulai melumpuhkan para penjaga satu persatu dengan palu mainan yang dia bawa. Penjaga lainnya bingung melihat mereka justru kalah melawan palu mainan begitu. Kim Hyun Woo memuji nyali mereka yang tidak kabur dan terus bertahan. Pria itu yakin kalau mereka semua berani menghalanginya karena memang sudah siap pergi ke surga. Mendengar hal itu, para penjaga menjadi sangat ketakutan. Sedangkan di ruang kepala Guild Ares, seorang penjaga sudah melapor melalui ponsel pada Sun Woo bahwa Kim Hyun Woo datang membawa palu mainan. Sun Woo sangat marah dan menganggap orang itu sinting, walau tentu saja dia juga tahu kalau dia bukan orang biasa. Dia heran bagaimana pria itu menerobos masuk hanya dengan mengandalkan palu mainan. Dia khawatir nama baik Guild Ares akan jatuh kalau hal itu sampai diketahui oleh orang luar. Seon Woo bingung dengan apa yang harus dilakukan. Dia mempertimbangkan untuk melaporkannya pada kantor pusat. Namun, dia segera mengurungkan rencana itu. Kalau dia melakukannya, maka kantor pusat akan mengira kalau cabang mereka di Korea itu bermasalah dan mereka juga akan mempertanyakan kemampuan Sun Woo. Sun Woo masih memikirkan apa yang harus dia lakukan, tapi Kim Hyun Woo lebih dulu mendobrak pintu tersebut. Seon Woo tentu saja panik dan ketakutan. Sementara Kim Hyun Woo dengan santai menyapanya yang sudah lama tidak bertemu dan menanyakan kabar Seon Woo dengan santai. Belum sempat bicara, Kim Hyun Woo memberi hadiah pukulan sekali pada pria itu sebelum mereka bicara. Sun Woo tersungkur cukup keras hingga menabrak rak buku. Kim Hyun Woo kemudian mulai bicara tentang dirinya yang belum lama ini datang untuk meminta kompensasi, tapi Sun Woo malah mengirim pandemonium. Kim Hyun Woo bertanya, apakah Seon Woo memang sudah tidak ingin hidup lagi? Seon Woo sulit menjawab, walau dalam benaknya dia menyimpulkan kalau bahkan pandemonium sudah kalah melawan Kim Hyun Woo. Sun Woo segera bertanya tentang apa yang Kim Hyun Woo inginkan sebagai ganti rugi saat ini. Kim Hyun Woo puas karena kini pria itu justru memberinya penawaran lebih dulu. Dia kemudian meminta Sun Woo untuk menyiapkan uang ganti rugi sekitar 200 miliar. Walau di dalam hatinya mengumpat, tapi Seon Woo tidak punya pilihan selain akan menyiapkannya. Kim Hyun Woo kemudian meletakkan palu mainan itu di atas kepala Seon Woo. Dia kemudian berkata bahwa dirinya tidak peduli seberapa banyak orang yang akan dikirim Seon Woo untuk menyerangnya. Namun setiap kali pria itu mengirim orang, maka Seon Woo juga harus mengirimkan uang sebagai ganti ruginya juga. Kim Hyun Woo kemudian menyuruh Seon Woo untuk segera memanggil ambulans sebelum para penjaga itu tewas. Setelah mengatakannya, Kim Hyun Woo pergi begitu saja, sedangkan Seon Woo begitu marah. Dia bertekad akan melenyapkan pria itu. Kalau sebelumnya pandemonium gagal, maka dia harus mencari orang dengan level yang berbeda. Dia bertekad untuk menghabisi pria itu tanpa harus meminta bantuan dari kantor pusat Ares. Namun, Sun Woo mendadak punya cara lain. Dia akan pergi ke Cina untuk membawa seseorang dari sana. Hunter S rank kelima, Sang Naga. Sedangkan di lantai ke-8, kebakaran hebat terjadi. Seorang pria berjalan tertatih menemui seorang wanita yang mengatakan kalau pria itu kalah dalam taruhan. Sesuai perjanjian, wanita itu akan mengambil alih kota terakhir. Pria itu segera berteriak. Dia merasa semua belum berakhir dan mengaku kalau dirinya masih bisa bertarung. Wanita itu tersenyum dan turun dari seekor monster kelabang raksasa. Dia mulai melangkah 1, 2, dan 3 hingga pria itu berteriak histeris
meminta wanita itu menghentikan langkahnya. Tepat setelah itu, ledakan besar terjadi. Kemudian dia mengambil langkah keempat dan semua orang berteriak memilukan. Lalu dia mengambil langkah kelima dan dunia itu punah sepenuhnya. Wanita itu kini tersenyum. Dia akhirnya tahu kalau 10 langkah berarti pemusnahan dan 5 langkah berarti penghancuran. Gadis itu kemudian mengajak sang naga untuk pergi ke tingkat selanjutnya, yaitu di tingkat 9. Dia ingin melakukan taruhan yang jauh lebih menarik di sana. Di tempat lain, seseorang sedang memantau berita melalui ponsel. Kehebohan terjadi karena ada 47 mobil ambulans terlihat di kantor cabang Guild Ares. Tertulis bahwa ada yang datang membawa palu mainan dan membuat 150 orang Hunter Guild Ares masuk rumah sakit. Namun, semua orang mulai menyinggung Kim Hyun-woo yang memang terlihat di kamera CCTV di pintu masuk gedung Guild Ares. Masyarakat bertanya, kenapa Guild Ares tidak mengatakan sesuatu? Bahkan, setelah dihajar seperti itu, masyarakat yakin Guild Ares sangat malu sekarang. Mereka merasa bahwa semua itu adalah hal konyol yang terjadi akibat pentungan palu mainan. Masyarakat lain membicarakan Sunwoo yang memberikan dungeon pada Kim Hyun-woo. Mereka ingin tahu alasannya, tapi masyarakat lain menjawab bahwa itu adalah pasti karena ulah Sunwoo sendiri, yang akhirnya mendapatkan akibatnya. Rupanya, Kim Hyun-woo mengamati semua berita di internet itu. Tidak lama, Si Hyun datang dan bertanya, apakah Kim Hyun-woo tahu tentang 47 ambulan yang datang ke gedung Ares? Kim Hyun-woo dengan santai mengatakan kalau dia juga sedang membaca beritanya. Si Hyun mengingatkan, kalau sampai Guild Ares menuntutnya, Kim Hyun-woo pasti akan langsung ditangkap. Si Hyun bertanya, apakah pria itu tidak khawatir? Kim Hyun-woo tidak takut, karena memang dia yang lebih dulu mendapat ancaman, dan apa yang dia lakukan hanyalah usaha membela diri. Lagi pula, dia menyerang mereka dengan palu mainan, jadi seharusnya mereka tidak menganggapnya serius. Si Hyun mengingatkan, sudah berapa banyak orang yang masuk rumah sakit akibat palu mainan itu. Namun, Kim Hyun-woo tentu saja meminta Si Hyun untuk tidak terlalu khawatir, karena dia yakin tidak akan terjadi apapun. Hingga tiba-tiba Kim Hyun-woo berdiri. Setelah menatap ponselnya membuat Si Hyun bertanya, Kim Hyun-woo ingat kalau sudah waktunya mengikuti pengajaran, jadi dia tidak boleh terlambat atau dia akan kehilangan uangnya. Tentu saja Si Hyun bingung tentang pengajaran yang dimaksud sang kakak. Si Hyun bertanya, apakah itu adalah pengajaran untuk pemula yang ditawarkan padanya saat mereka berada di Jepang? Namun dia ingat kalau sebelumnya Kim Hyun-woo mengatakan kalau hal itu sangat merepotkan. Kim Hyun-woo sambil tersenyum senang mengatakan kalau bayaran dari pengajaran itu adalah 500 juta. Ketika imbalan yang diberikan sesuai, maka semua orang juga akan menjadi sangat termotivasi. Saat itu, Kim Hyun-woo tiba-tiba mendapat pemberitahuan kalau ada climber baru yang mulai mendaki ke lantai 9 dalam waktu 4 jam. Tidak lama, pemberitahuan lain muncul dan mengatakan bahwa Kim Hyun-woo telah diundang. Pria yang sedang memperhatikan layar informasi itu tidak menyangka kalau ada climber lain yang akan datang. Kim Hyun-woo yang sedang melakukan kerja sambilan dengan mengajar para hunter itu jadi hilang konsentrasi, menyebabkan seorang wanita bertanya mengenai apa yang terjadi. Kim Hyun-woo berkata, semua baik-baik saja. Dia kembali berjalan untuk menunjukkan cara mengalahkan bos dengan tangan kosong. Kim Hyun-woo melanjutkan perjalanan kemudian. Setelah itu dia memenuhi undangan menemui Avi. Dia heran, kenapa? Ada climber lain yang muncul lagi. Sebelumnya juga dia sudah mengalahkan Pegasus, tapi Avi belum menaikkan status authority miliknya. Kim Hyun-woo menduga kalau Avi sebetulnya memang sengaja memanfaatkannya saja. Avi segera menjelaskan kalau bukannya status authority belum dinaikkan, tapi sudah diakumulasikan sedikit demi sedikit. Kim Hyun-woo tidak yakin, tapi Avi meyakinkan. Oleh karena itu, dia akan memberinya informasi mengenai climber yang kali ini akan datang. Avi mulai menjelaskan kalau climber kali itu tidak sendirian,
karena dia akan datang bersama rekannya. Kim Hyun-woo ingin tahu apakah itu akan sama dengan monster yang dia temui saat crevasse pertama kali. Namun, Avi dengan cepat bilang itu akan berbeda. Climber kelas bawah seperti Scarlet Ogre akan muncul bersama monster crevasse. Sistem akan memanggil para monster dan memberi buff pada climber kelas rendah untuk membantunya menghancurkan dunia. Karena itu, monster yang muncul bersama climber kelas bawah tidak bisa disebut sebagai rekan. Kim Hyun-woo kemudian bertanya, apakah kali ini climber yang muncul berasal dari kelas menengah atau kelas atas? Avi menjawab, kalau kali ini adalah climber kelas menengah tapi kemampuan lebih tinggi dari sebagian besar climber lain yang berada di level yang sama. Kim Hyun-woo bertanya lagi, apa itu berarti climber kali ini lebih kuat dari Pegasus? Avi kemudian membenarkan. Kim Hyun-woo malah lega karena dia percaya dengan mengalahkannya akan membuat status autoritinya naik. Avi membenarkan kemungkinan tersebut. Di Guild Arang, Kim Hyun-woo datang dan bertanya, apakah lingkaran sihirnya sudah jadi? Namun Suyun justru kesal dan mengingatkan Kim Hyun-woo untuk tidak menendang pintu saat masuk, agar tidak merusaknya. Kim Hyun-woo dengan santai mengatakan, kalau dia tidak sadar sudah menendang pintu itu lagi. Suyun kemudian bertanya, kenapa Kim Hyun-woo datang hari itu? Kim Hyun-woo mengaku, memang ingin melihat pekerjaan Ana. Ana segera mengatakan kalau lingkaran sihir itu sudah hampir selesai. Dia juga memastikan kalau performanya akan jauh lebih bagus dari sebelumnya dan durasinya juga akan lebih lama. Kim Hyun-woo takjub dan kemudian meminta Ana untuk melakukan satu hal lainnya lagi. Ana kemudian bertanya, apa yang Kim Hyun-woo inginkan? Kim Hyun-woo kemudian bertanya, apakah benar Ana memiliki skill unik teleportasi? Dia ingin Ana menggambar lingkaran sihir itu untuknya. Ana segera mengiyakan, tapi Suyun memastikan. Apakah benar gadis itu memiliki atribut skill unik teleportasi? Suyun kemudian bertanya, kenapa Ana tidak kabur saja kalau memiliki skill semacam itu? Ana kemudian menjawab, kalau mana miliknya tidak cukup untuk mengaktifkan skill itu. Ana mengungkap bahwa harus ada lingkaran sihir dulu. Maka dari itu, kalau dia ingin kabur, dia tidak bisa melakukannya. Namun, dia segera mengoreksi ucapannya bahwa dia tidak bermaksud kabur saat itu. Di lain sisi, Kim Hyun-woo mendapat informasi kalau climber baru sudah muncul di Jerman. Suyun kemudian bertanya, kemana Kim Hyun-woo akan pergi sampai membutuhkan teleportasi? Kim Hyun-woo mengatakan kalau dia perlu pergi ke Jerman. Di Central Plaza, Leipzig, Jerman, climber sudah dikepung oleh berbagai hunter, juga tank yang berusaha menghadangnya. Ketua Guild Schweiger meminta climber untuk menyerah, kalau dia memang ingin tetap hidup. Climber itu menertawakan ucapan pria itu yang terlalu percaya diri. Ketua Guild menunjukkan jumlah mereka yang memang sangat banyak. Mereka yakin bahwa meskipun climber itu kuat, tapi tetap tidak akan bisa menerobos para hunter kelas S yang begitu banyak. Semua kejadian itu juga diperhatikan oleh Asosiasi Hunter Jerman. Di lain sisi, climber itu menertawakan kepercayaan diri para hunter itu, yang dianggapnya sangat konyol. Namun, setidaknya akan menjadi sangat baik kalau bisa bertarung bersama rekan-rekan, karena dia sendiri juga membawa rekannya. Wanita itu kemudian memperkenalkan diri. Dia adalah horor dan mimpi buruk. Ketika kalian melihat kegelapan, maka dirinya adalah penguasa segala dari apa yang mereka bayangkan. Dia adalah manifestasi makhluk yang bisa melahap keberanian mereka. Seorang pemimpin parade malam 100 iblis yang bernama Dewa Yokai. Monster kelabang itu berdiri dengan tubuhnya dan dengan mudah menyerang kota itu. Sedangkan Kim Hyun-woo memperhatikan ponselnya dan melihat jarak penerbangan antara Korea dan Jerman yang adalah 11 jam. Kim Hyun-woo semakin tidak sabar, bertanya pada Ana tentang berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan lingkaran sihir itu. Ana menjelaskan kalau dia masih harus menggambar selama 5 jam. Kim Hyun-woo memintanya untuk menggambar lebih cepat, dan Ana menyanggupi.
Namun Suyun mendadak panik setelah dia tahu ada krevase Jerman dan tentu Kim Hyun-woo sudah mengetahuinya. Suyun mengungkap kalau mereka sepertinya meminta bantuan Kim Hyun-woo dan berita itu sudah tersebar. Pria itu juga mengetahuinya karena dia sudah membaca beritanya walau dia kesal karena judul beritanya. Suyun kemudian bertanya apakah sang kakak akan pergi untuk menghentikan krevas itu dan Kim Hyun-woo mengiyakan. Suyun tidak mengira. Ternyata sang kakak juga tergerak untuk memberikan bantuan semacam itu. Tidak lama Kim Hyun-woo melihat berita lain tentang bos krevas yang menawarkan taruhan. Bos krevas mengungkap kalau aturannya sangat sederhana. Dia akan berada di kota selama 24 jam dan kalau dalam waktu itu ada orang yang bisa mengalahkannya, maka dia akan berhenti menaklukkan dunia dan pergi dari sana. Dewa Yokai menawarkan taruhan. Dia menantang para hunter untuk datang, baik sendirian atau berkelompok. Namun, kalau gagal, dia juga akan mulai menghancurkan kota-kota lainnya. Dewa Yokai menyatakan akan menunggu. Sedangkan, Ketua Asosiasi Cabang Jerman, Christian Tavergel bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Seorang pria menjelaskan kalau mereka sudah mengevakuasi penduduk, tapi diperkirakan lebih dari 20.000 orang terluka. Bencana juga terus berlanjut dan kerusakan juga semakin meningkat. Tavergel kemudian bertanya tentang para hunter yang dikirim ke titik pertempuran. Pria itu kemudian menjawab bahwa ada 32 hunter S-rank dan 68 hunter A-rank yang semuanya gagal. Situasi kali itu lebih serius dari krevos yang terjadi di Jepang. Mereka sudah meminta bantuan pada top 5 hunter S-rank dari asosiasi internasional, tapi tidak ada satupun yang memberi tanggapan. Tavergel sangat marah pada mereka yang hanya bisa mengambil uang pajak itu. Namun, pria itu mendadak mendapat telepon dan Tavergel mempersilahkannya untuk mengangkat teleponnya. Pria itu kemudian terkejut dan bertanya, apakah ucapan itu benar? Pria itu mengatakan bahwa akhirnya mereka mendapat bantuan dari seorang hunter pria dari Korea. Tavergel tentu saja penasaran siapa sosok itu dan bawahannya mengatakan bahwa itu adalah Kim Hyun-woo yang sebelumnya membunuh Pegasus di Jepang. Menggunakan kekuatan sihir teleportasi, Kim Hyun-woo benar-benar datang. Dia mendarat di atap sebuah gedung pencakar langit. Kim Hyun-woo lega karena dia sudah sampai di Jerman. Dia tidak menyangka kalau ternyata memiliki ilmu sihir itu menyenangkan, karena dalam sekejap mata dia sudah sampai di Jerman. Namun, tidak lama kemudian dia melihat situasi yang sangat kacau. Berbagai monster sudah menyambutnya, dan Kim Hyun-woo mulai kesal mendengar suara salah satu monster. Kim Hyun-woo yang marah menendang monster itu yang dengan mudahnya tumbang dalam sekali serangan. Dia tahu kalau climber yang memanggilnya bukanlah semua monster itu, jadi dia menghabisi mereka dengan mudah. Kim Hyun-woo melayangkan serangan demi serangan hingga monster berjatuhan. Kim Hyun-woo segera bertanya pada monster kelabang tentang keberadaan Dewa Yokai. Tentu saja kedatangan Kim Hyun-woo itu menjadi topik pembicaraan yang segera tersebar luas. Apalagi kehadiran Dewa Yokai di Jerman juga disiarkan secara langsung melalui internet. Mereka tidak mengira Kim Hyun-woo berada di Jerman untuk menghadapi climber. Melihat kehadiran Kim Hyun-woo, Dewa Yokai melihatnya sebagai penantang pertama. Tentu saja mendengar ucapan Dewa Yokai yang tidak sopan membuat Kim Hyun-woo bertanya apakah wanita itu memang sudah berumur tua. Namun, Dewa Yokai malah kesal karena merasa Kim Hyun-woo terlalu banyak bicara. Kim Hyun-woo kemudian mengatakan kalau Dewa Yokai harusnya muncul dengan santai dan bukannya malah menghancurkan satu kota. Dia kemudian bertanya, apakah wanita itu akan mengganti rugi dengan apa yang dilakukannya? Dewa Yokai kesal melihat pria yang arogan dan sekaligus bodoh itu yang mengatakan hal konyol padanya. Kim Hyun-woo malah balik bertanya, apa pedulinya bila dirinya arogan atau bodoh? Dewa Yokai menjadi marah. Dia mengaku awalnya dia akan memberikan keringanan pada lawan pertamanya. Tapi
karena kebodohan Kim Hyun Woo yang sudah melewati batas. Maka, dia ingin melihat apakah pria itu sehebat mulutnya. Kemudian, Dewa Yokai menyebut kalau dragon hanya bertahan 5 langkah. Orang hebat dan terangkuh sedunia cuman bisa menahan 7 langkah. Dewa Yokai penasaran, sampai langkah keberapa Kim Hyun Woo bisa bertahan. Kim Hyun Woo sebetulnya masih bingung, tapi Dewa Yokai mulai melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Saat itulah Kim Hyun Woo mulai merasakan energi aneh di sekelilingnya. Dia segera menyadari kalau itu adalah kekuatan sihir. Jangkauan kekuatan sihirnya semakin luas dan meruntuhkan ruang. Wanita itu melangkah 1 kali lagi, dan Kim Hyun Woo segera tahu kalau langkah itulah sumber masalahnya. Kim Hyun Woo harus menghentikan Dewa Yokai agar tidak lagi melangkah. Wanita itu kembali melangkah. 4 langkah, 5 langkah. Kim Hyun Woo yang mulai jatuh merasa harus menghadapinya dengan kekuatan yang dimilikinya. Dewa Yokai kembali melangkah. 6 langkah, 7 langkah. Kim Hyun Woo merasa tidak bisa mengendalikan sihirnya. Dewa Yokai tidak hanya memberi tekanan, tapi juga mengacaukan aliran sihirnya. Tubuh Kim Hyun Woo terasa seperti terbakar, tapi dia tidak punya pilihan lain. Kim Hyun Woo berusaha bergerak dengan sayap sihirnya. Dewa Yokai yang melihatnya takjub karena Kim Hyun Woo memang lebih hebat dari manusia terhebat di lantai sebelumnya. Dewa Yokai kembali melangkah. 8 langkah, 9 langkah. Sedangkan Kim Hyun Woo mengeluarkan skill Divine Kick of Extreme Destruction andalannya dan menendang tepat di kepala Dewa Yokai untuk menghentikan langkah kesembilannya. Namun, Kim Hyun Woo sangat terkejut karena wanita itu rupanya bisa menahan pergelangan kakinya. Dia mengucap selamat karena Kim Hyun Woo hampir saja mengalahkannya. Namun, dia yakin kalau Kim Hyun Woo tidak akan bisa menggagalkan langkah terakhirnya. Langkah ke-10 pun terjadi, dan kehancuran mulai terjadi di sana, dengan ledakan yang sangat besar.